Ya Bu, Ya, izin silakan. dijawab. Oke. Ya, ketika saklar ditekan, arus listrik. Kemudian yang kedua, dari mana asal bahan bakar yang digunakan untuk mengisi tangki motor dan mobil? Ada yang bisa menjawab? Ya Bu, Ya, silakan. Bahan bakar seperti bensin atau solar berasal dari minyak bumi. Betul sekali, dari minyak bumi. Dan yang nomor 3, coba menurut kalian, apakah sumber energi akan cukup untuk selama-lamanya? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya sumber energi tidak akan cukup utamanya. Contohnya seperti batu bara dan minyak bumi. Ya, betul sekali. Sumber energi memang ada yang mungkin selamanya bisa kita pakai, tapi ada sumber energi yang tidak selamanya bisa kita pakai. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Mas Rafi. Ya, sumber energi yang tidak cukup selamanya kita pakai itu adalah sumber energi tak terbarukan. Contoh, bara, minyak bumi, karena itu prosesnya sangat lama dan energinya itu tidak selalu ada. Ya, butuh proses dengan jangka yang panjang. Kita masuk ke pengertian energi. Apa sih itu energi? Ya, energi adalah kekuatan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk bergerak dan bekerja. Kita kalau sekolah atau mau ngapain, beranjak dari tempat tidur atau mau mandi, pasti kita butuh tenaga. Kita juga harus gerak. Nah, tenaga gerak itu juga kita membutuhkan energi. Energinya dari mana? Saat kita makan, kita minum, kita beristirahat, itu nanti kita akan mendapatkan energi. Energi hanya bisa diubah bentuknya. Maksudnya bagaimana? Saat diubah, energinya diubah menjadi bentuk yang lain. Contoh, tadi kita membahas yang pertama adalah lampu dari saklar. Lampu menyala memberikan cahaya, ya. Dari mana bisa memberikan cahaya? Menyala dari listrik. Berarti dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Contoh kipas angin. Kipas angin butuh listrik? Betul. Berarti dari listrik dirubah menjadi energi angin. Bisa juga energi gerak. Dari mana energi geraknya? Saat kipasnya bergerak. Oke, sampai sini paham ya pengertian energi ya? Oke. Selanjutnya, nah, karena energi itu dibagi menjadi dua, yang pertama adalah energi terbarukan, dan yang kedua yaitu energi tak terbarukan. Nah, sekarang kita membahas tentang energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari alam, tersedia dalam jumlah yang banyak, tidak terbatas, serta dapat diperbarui terus-menerus. Contohnya apa? Ada matahari, ada angin, ada air, udara, biomasa, ya. Itu adalah energi terbarukan. Dan ada energi tak terbarukan. Nah, energi ini yaitu sumber energi yang tersedia di alam, tapi jumlahnya sangat terbatas, berbeda dengan energi terbarukan, dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Butuh waktu yang lama kalau energi tak terbarukan. Ya, contohnya di sini ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kenapa lama prosesnya? Contoh nih, minyak bumi, bahan bakar fosil. Kita butuh waktu lama itu dari 1 abad yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Dulu waktu zaman ada dinosaurus, ada manusia purba, mereka semua meninggal kan? Saat mereka semua meninggal, otomatis dia di dalam tanah diserap dagingnya, lemak, dan lain sebagainya itu diserap oleh lemak. Nanti kelamaan dia akan turun ke bawah menjadi minyak. Nah, biar kita memperoleh minyak itu, ya, biar kita memperoleh minyak itu harus dibor yang sangat dalam, bisa sampai beratusan meter. Nanti kalau sudah diambil minyak buminya dari perut bumi, setelah itu minyak bumi diproses
konsumsi bahan bakar kendaraan yang kita pakai. Contohnya motor dan mobil. Memanfaatkan energi terbarukan dengan baik. Kenapa? Karena energi terbarukan itu lebih ramah lingkungan daripada energi tak terbarukan. Yang ketiga, yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini yang tadi saya maksud, bahan bakar fosil. Itu bahan bakar fosil itu kita dapat dari bahan-bahan yang sudah terpendam lama di tanah sampai bertahun-tahun. Ya, mengapa dinamakan bahan bakar fosil? Karena yang lama-lama itu makhluk hidup yang sudah lama itu sudah menjadi fosil di dalam tanah dan menjadi minyak. Kemudian ini adalah jenis energi terbarukan. Kita sudah membahasnya tadi, ya. Sekarang kita perdalam lagi lebih dalam tentang energi matahari. Matahari termasuk dari jenis energi terbarukan. Energi matahari ditangkap oleh panel surya dan berubah menjadi energi listrik. Itu adalah contoh pemanfaatan energi matahari. Pernah melihat panel surya? Pernah ya? Bentuknya kotak. Itu nanti ada kotak-kotak warna biru seperti itu. Kemudian ada energi gerak angin. Contohnya turbin angin mengubah energi angin menjadi energi listrik. Kincir angin biasanya yang paling terkenal itu di negara Belanda. Ya, di negara Belanda itu banyak sekali kincir angin yang dimanfaatkan anginnya untuk memutar turbin angin. Setelah itu dari turbin angin itu menghasilkan energi listrik karena ada gaya gerak yang memutar. Ya, sangat cepat. Nanti semakin cepat energi listrik itu akan semakin banyak. Disimpanlah di situ di turbinnya. Setelah disimpan, aliran listrik itu disebar atau dibagikan kepada penduduk di sekitar kincir angin tersebut. Nah, ini pemanfaatan kincir angin dari energi angin berubah menjadi energi listrik. Kemudian ada energi biomassa. Nah, biomassa itu berasal dari bahan organik seperti tumbuhan dan sampah organik. Nanti masuknya ke pupuk organik. Ya, kita menggunakan pupuk organik, menggunakan tumbuhan atau sampah-sampah organik. Selanjutnya, oke, kita sudah membahas materi tentang energi terbarukan dan tak terbarukan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebelum saya memberikan soal ini ke kalian, kalian diskusikan dengan teman satu meja. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Saya beri 1 menit. Diskusi. Oke, sudah cukup berdiskusinya? Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Energi terbarukan itu adalah energi yang tidak cepat habis, energi alami yang tadi kita bahas ya tentang energi terbarukan. Energi terbarukan contohnya ada matahari, angin, udara, air, terus biomassa. Yang kedua, apa perbedaan utama dari energi terbarukan dan energi tak terbarukan? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. perbedaan utamanya adalah energi terbarukan dapat diperbaharui terus-menerus, sedangkan energi tak terbarukan sumbernya terbatas. Ya, betul sekali. Energi terbarukan dan tak terbarukan itu adalah perbedaan yang sangat signifikan. Kalau terbarukan berarti dapat diperbaharui terus-menerus,
terbarukan itu sangat penting. Penting untuk apa? Penting untuk menjaga lingkungan kita dari paparan polusi, pencemaran air, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Dan memenuhi kebutuhan energi